Oke, apa kabar Miss? Bisa dengar Alhamdulillah, jelas suara ya? yes. Ya, Alhamdulillah oke. baik. Ini sendiri gimana kabarnya? Iya, baik juga alhamdulillah Miss. Ini kayaknya makin sibuk ya Miss. Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Nah Miss Meta, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kemarin kan udah sempat ya beberapa kali ya kita sharing tentang topik yang akan didiskusikan hari ini. Dan hari ini tuh temanya sebenarnya pas banget ya, karena kan Miss Meta itu achievement dalam karirnya pasti sudah sangat bagus gitu ya. Jadi kayaknya tema women empowerment ya adalah hal yang paling tepat ya untuk hari ini dibahas sama Miss Meta juga. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dan sebelumnya Miss Meta juga akan memperkenalkan diri. Jadi tema hari ini itu mengenai women empowerment, yaitu salah satu cara bagi perempuan ya untuk mendapatkan pengakuan dan kesadaran diri akan potensi dan kelayakan yang dimilikinya dalam menghadapi dunia yang penuh dengan konfrontasi gender bias. Nah, ini nanti kita akan bahas nih dengan Miss Meta ya, berkaitan dengan karirnya juga. Tapi sebelumnya silahkan memperkenalkan diri dulu, Miss Meta. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Ini Husani yang saya Ya. kenal. Jadi, ya nama saya Meta. Dan umur nggak usah disebutkan. Nggak usah, siap Pak. Sudah hampir setengah abad. Jadi apa namanya itu tentunya dengan umur yang segini, alhamdulillah ya sudah ada menikmati asam dan garamnya kehidupan ya. Pada saat ini saya memang menjadi seorang konsultan di advisor di salah satu perusahaan tambang milik negara. I'm in charge of the global communication, global development. Jadi semua yang berkaitan dengan global development and executive communication. Nah, kebetulan saya bantuin gitu loh, Mas Rani. Tapi sebelumnya saya di pendidikan ya. Saya tuh mulai mengajar di UI sebagai dulu namanya asisten mahasiswa itu. Pokoknya kalau awal-awal karir mengajar saya itu pada tahun 94 ketika saya menjadi salah satu asisten mahasiswa, lalu saya menjadi asisten dosen, sampai saya mengajar di FISIP UI bersama saya, itu antropologi sebagai dosen luar biasa, pernah menjadi sebagai dosen luar biasa. Lalu saya diminta untuk ikut mengajar di kalau dulu tuh pariwisata, terus mereka menjadi ini sendiri ya, terpisah dari FISIP dan di vokasi UI hingga tahun 2017 ketika saya bergabung dengan perusahaan yang sekarang gitu loh. Tapi sebelumnya saya di language institution juga. Itu kurang lebih dari tahun berapa ya? Dari tahun mulai ngajarnya sih tahun 96 di language schools gitu. Lalu tahun 98, nah itulah awal karir saya sampai 2017. Akhir menjabat sebagai Senior Director of Studies. Itu. Oke, terima kasih Miss Meta. Jadi Miss Meta ini dulu direktur saya juga ya, dan beberapa kali kita sempat berbincang-bincang pada saat itu, pada waktu saya masih bekerja juga di salah satu lembaga bahasa tersebut. Nah, Miss Meta, tadi kan dengan pengalaman yang sudah disebutkan ya, gitu, kemudian transisi ke pekerjaan yang sekarang ya, yang sangat berbeda gitu ya. Dari awal Miss Meta memulai karir sampai sekarang, berhubungan dengan women empowerment, apakah Miss Meta mendapatkan porsi yang sesuai atau diperlakukan dengan equal sebagai seorang perempuan gitu ya, pastinya untuk kapabilitas sudah tidak diragukan. Tapi kira-kira bagaimana dalam dunia kerja, apakah ada perbedaan dalam treatment misalnya? Oke, kalau misalnya untuk treatment itu sendiri, alhamdulillah yang saya rasakan, ini saya pribadi ya,
tidak pernah merasa bahwa saya diperlakukan hanya karena saya seorang perempuan gitu ya. Maksudnya dalam arti kompetensi gitu ya. Ya. Saya tidak merasa di apa namanya tidak diperlakukan secara equal gitu loh. Ya. Tetapi ini datang karena dari saya sendiri gitu loh. Artinya saya tidak mau orang memperlakukan saya dengan apa namanya inequality, gender inequality. Makanya saya harus menyiapkan diri saya untuk tidak diperlakukan seperti itu. Jadi sebelum diperlakukan seperti itu, kita pun harus harus menyiapkan diri gitu loh. Nah, caranya bagaimana? Cara kompetensi gitu loh. Jadi kompetensi yang kita punya itu tidak ada hubungannya dengan gender. Ya. Tidak ada hubungannya dengan gender. Itu sih skills ya, terutama skills. Kompetensi dan skills itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan gender. Oke. Ya. Oke, jadi harus upgrading skills ya, dan harus menyiapkan tadi kompetensi yang dibutuhkan untuk masuk dalam sebuah industri atau perusahaan. Nah, Miss Meta sendiri, kalau menurut perspektifnya Miss Meta, women empowerment itu apa sih? Women empowerment is this is a tricky question. Okay. It sounds easy, but it's complex. Gitu. Jadi adalah kan kalau dari katanya sendiri, empowerment adalah pemberdayaan. Yeah. Jadi seorang perempuan dalam ini harus mempunyai daya. Dan daya itu adalah apa? Adalah power. Okay? Power to do what? Power to do the things. Berdaya untuk melakukan hal-hal yang baik itu di dunia profesional maupun di dunia personal. Jadi dimanapun kita itu berada, kita harus berdaya, kita harus bisa menempatkan diri kita, memberi manfaat bagi banyak orang, dimanapun itu kita berada, apakah itu secara profesional maupun secara personal. Ya kalau profesional pastinya di kantor gitu ya, misalnya profesional di keluarga, yang paling utama itu keluarga, setelah itu dengan teman-teman. Jadi selalu bisa membawa manfaat, dan itu yang membuat saya adalah memberdayakan. Everything yang berkaitan dengan itu misalnya. Ya, oke. Jadi berdaya itu bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita ya, Miss ya. Iya, menurut saya adalah itu. Ya, oke. Good. Kemudian yang selanjutnya, Miss, isu apa sih yang sebenarnya sekarang dihadapi oleh para perempuan ya, untuk bisa memberdayakan diri mereka secara optimal? Tentunya kalau sekarang ini beda, generasi pun beda dengan saya dulu ya. Misalnya saya kan generasinya beda. Sekarang saya namanya selenial, kalau sekarang milenial. Itu senior milenial. Ya. Nah, itu juga beda. Tentunya dukungan lingkungan itu beda. Nah, jadi pertanyaannya Miss, ya, oke, sorry, suaranya. Hilang. Oke, ya. Iya, saya bilang bahwa di setiap generasi itu tantangannya pasti beda-beda, ya kan? Iya, betul. Nah, kalau misalnya mau nanya ke saya yang sekarang ya, kalau tantangan sekarang, kalau saya tantangan yang sekarang itu lebih kepada penguasaan dari teknologi, penguasaan tentang ilmu, dan
dan ya skillsnya ya terutama gitu. Artinya kan kalau misalnya teknologi, kalau misalnya ilmu itu semuanya selalu berkembang. Gitu. Jadi harus selalu mengupdate diri kita. Like selalu ya bisa selalu catch up gitu dengan Nah, kalau mungkin saya rasa sekarang antara perempuan dan juga laki-laki itu nggak mungkin nggak terlalu apa ya di dunia sekarang ini sudah agak sedikit berkurang gitu. Ya, oke. Ya, kemudian kalau manfaat dari perempuan berdaya ya, itu benefitnya apa, Miss? Tentunya harus bisa dilihat dari berbagai macam kacamata. Ya. Jadi untuk pribadi dan untuk orang lain. Ya. Juga keluarga yang tadi saya sebutkan. Ya, dirinya sendiri, gitu ya, untuk self esteem. Misalnya untuk orang lain yang tadi saya sebutkan di lingkungan mana, di lingkungan kantor, lingkungan profesional gitu, itu istilahnya harus membawa manfaat buat Oke, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya nih, Miss, hampir menuju ke akhir sesi. Cara yang efektif ya, atau cara-cara apa sih yang bisa dilakukan untuk memberdayakan perempuan? Kalau misalnya kita mau take care of orang lain, ya, maksudnya dengan ini adalah orang lain, perempuan lain lah, kayak gitu ya. Kita harus pastikan kita taking care of ourselves too. Ya. Dan itu adalah safety. Jadi kalau ingat safety itu sama gitu loh. Jadi kalau kita mau memberdayakan semua, kita pun harus memberdayakan diri kita sendiri dulu. Nah, Suaranya. Oke. Iya. Hal yang akan membawa manfaat untuk diri kita. Dan kalau sudah begitu, kita bisa tularkan kepada orang lain. Ya. Jadi apa yang bermanfaat buat diri kita, insya Allah itu akan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Dengan menjadi role model, dengan menjadi ya istilahnya walk the talk gitu ya. Nggak cuma untuk but we do things gitu. Are accountable what we do. Oke, ya. Jadi tadi kita harus bermanfaat ya, yang jelas ya untuk orang lain, kemudian terus belajar, terus belajar dan mengupdate. Ya, jadi proses aktualisasinya harus terus berjalan supaya bisa ya tadi lebih berdaya, lebih punya skill yang dihargai oleh orang lain gitu ya, sehingga kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke, Miss ada pesan-pesan lagi mungkin secara umum untuk para perempuan in general gitu kan, bagaimana caranya mereka bisa mungkin menggapai impiannya dan bagaimana memberdayakan diri mereka dengan baik. Apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Miss Meta? Don't stop dreaming gitu loh. Ya. Jangan pernah berhenti bermimpi. Dan mimpi itu harus setinggi-tingginya. The sky is your limit. Tetapi kalau kita sudah berani bermimpi, keras untuk mencapainya.
Jadi, Mm-mm. um, Mm-mm. Fokus ya. rasa gitu loh. Jadi nothing, sukses itu tidak datang secara instan. Semuanya Ya. harus dilalui proses, dan Mhm. proses itu sometimes it's ugly. Mhm. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke. Oke, Miss. Ya, tadi suaranya pesannya bagus banget, tapi tadi sempat agak hilang sedikit, Miss. Coba tes sedikit, oke? Oke. Miss Neta. Ya, jadi tadi pesan yang terakhir apa, Miss? Bisa diulang kembali? Yang terakhir, poin yang terakhir. Tadi sempat agak hilang suaranya. Yang mana ya? Saya jadi lupa. Bagaimana bagaimana supaya tadi ya, tips-tipsnya tadi, untuk menjadi perempuan yang berdaya, kemudian pesan-pesan untuk perempuan in general ya, dari Miss Neta, bagaimana? Mhm. Iya, jangan berhenti bermimpi, Iya, ya. betul. Mhm. Kalau misalnya punya cita-cita, jangan cuman, kalau cita-cita itu it's okay untuk punya cita-cita setinggi-tingginya, setinggi langit. The sky is your limit. Iya. Jadi kalau kita berani bermimpi, kita Mhm. juga harus berani untuk menggapainya, dan kita harus berani untuk bekerja keras untuk itu. Gitu. Iya. Tadi saya sempat bilang bahwa uh, tidak ada kesuksesan yang didapat secara instan. Semuanya Betul. harus proses, Iya. sabar, ya, Sabar ya. harus berhenti. Mhm. Fokus ya, oke. Ya. Dan kalau misalnya tidak apa itu tidak sesuai dengan harapan pada saat ini, jangan berhenti gitu loh. Ya. Jangan berhenti karena mungkin bisa jadi ini adalah ujian, tetapi stay consistent itu sih kuncinya. And if Oke. you, dan satu lagi yang penting adalah you have to do what you like. So do Ya. what you like and Hmm. listen to your heart. Gitu, Miss. Oke. Wah, ini pesan-pesan dan motivasi yang bagus ya. Jadi lakukan sesuatu yang sesuai dengan passion, kemudian komitmen ya, komitmen, kesabaran dan fokus yang dibutuhkan untuk menggapai apa yang diinginkan ya. Persistent. Oke, itu tips yang bagus banget. Miss Meta, terima kasih nih di sela-sela kesibukannya ya. Terima Uh, kasih. karena iya waktunya sangat hektik dan berkejaran dengan meeting-meeting, tapi sudah disempatkan untuk berbagi informasi. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya lain waktu, Miss Meta. Terima Oke. kasih, sehat-sehat selalu dan semakin sukses karirnya untuk Miss Meta. Dan Oke. sehat, Iya, sukses selalu. terima kasih Miss Meta. Oke, nanti kita ketemu lagi lain kali. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat dan maaf jika ada kesalahan teknis, dan ini pasti bermanfaat untuk orang-orang yang mendengarkan, untuk viewers dan para perempuan-perempuan. Oke, Miss Meta, terima kasih banyak. Bye-bye. See you.